Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my video tutorial. This is video tutorial number 14. 13, 14. Iya, pokoknya nomor 14 ya. Jadi di sini tutorial kali ini kita akan membuat yang namanya model factory ya di dalam data hotels. Ini teman-teman bisa buka di sini di Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code ini ya, di bagian factory ya, di bagian factory. Nah, ini untuk user factory. Kita akan membuat yang namanya untuk hotel factory-nya. Caranya gimana? Caranya kita di sini buat terminal baru. Ini terminal aku udah banyak ya. Buat terminal baru, PHP artisan make factory hotel factory. Ini untuk namanya dia harus sesuai dengan folder isi factories-nya ya. Jangan sampai beda ya, teman-teman. Terus, habis itu kita enter. Nah, dia membuatkan satu file ya, factory di dalam folder factory ya. Nah, ini udah kita buat. Nah, di sini udah ada. Nah, kita mau nanti kita akan mendefinisikannya itu di dalam public function definition-nya ini ya. Terus, caranya isinya adalah nama-nama dari field-field yang ada dalam table hotel. Kita balik dulu kita buka table hotels dulu ya. Kita buka table hotels. Ini. Di strukturnya ada sorry guys. Ada ID, name, address, phone, email, start, check-in time, check-out time. Ya, di sini. Ini untuk dummy-nya kita bisa pakai function fact. Function fact adalah function atau helper dari si factor ya sini yang sudah disediakan oleh Laravel. Jadi kita hanya menyebutkan aja function seperti ini atau helper ya. Lalu kita panah dengan name. Nah, kita lanjut. Kita buat satu lagi itu address. Nah, ini samain dalam sini ya. First name, address, phone. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, bisa buka di sini Faker PHP. Kita cari. Di sini untuk dokumentasinya ya, teman-teman ya.
Kita lihat formatnya. Nah, di sini ada title, ada title mail. Ya, jadi ini untuk apa ya namanya? Like name, address, and lorem-nya. Yes. Seperti ini. Teman-teman bisa baca-baca ya. Selanjutnya, font. Sebaiknya bisa menggunakan dengan font number ya kalau font. Terus lihat lagi di sini. Nah, di sini ada phone number. Nah, ini ada ya phone number ya nih. Nih, phone number ada. Terus ada habis phone itu ada email ya. Email start. Kalau email kita lihat di sini kalau email. Kalau sini aku nggak lihat ada email, berarti nggak ada kayaknya kalau email. Bentar ya. Nah, jadi kalau misalkan ini N-nya mau aku gedein. Kita hapus dulu coba. Start, selanjutnya kita bikin status. Kita bikin startnya di statis aja ya. Bentar ya.
Nah, jadi tadi kenapa PHP Artisan Tinker? Karena tadi kan kita di sini mau lihat users atau data. Pokoknya dia melihat ini. Jadi dia ada namanya di sini. Nama bawaan dari si itunya. Namanya Dashwan, Kelzer. Nah, ini nama orang ya. Karena kita nggak namain nama hotelnya. Tapi kita lihat sini addressnya. Addressnya juga beda, bukan. Ini orang luar nih kayaknya nih. Nomor teleponnya. Dan ini hanya buat data aja ya. Nah, itu satu. Lalu nanti kalau misalnya kita mau buat tambahin 100 data, kita bisa pakai queue untuk balik ke Tinker ya tadi ya. Nah, jadi kita bisa sini panggil. Jadi sebelum create, ini kita kasih dulu namanya function count. Seperti ini. Nah, ini kita jangan lupa di dalam ini ya, kita kasih parameter datanya mau berapa data dimasukin, itu 100. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, ini coba kita lihat di sini. Coba sini saya di sini mau kita reload. Nah, ini jadi banyak banget ya. Tuh, dinambah sendiri. Cuma hanya 20 sih, kan aku bikin 100. Jadi ada 100. Nah, bentar. Oke, di sini aku memperbaikan datanya. Ini cuma hanya muncul 7, kan aku mintanya 100. Terus ini tadi aku perbaikan di bagian data seedernya untuk menambahkan 100. Nah, aku terminal dulu di KDB seed ya. Nah, oke, udah. Sebentar. Nah, di sini aku tadi sudah menggunakan PHP Artisan di Basic karena tidak aku memperbarui ya. Lalu itu aku PHP Artisan Tinker, masukin data 100. Lalu ini kita refresh jam sininya, apakah sudah ada data 100? Karena sebelumnya kan aku adanya cuma ada 27. Lihat di sini. Oh, dia masih ini ya. Di hotels. Karena aku hotels. Hotel Factory. Sudah di users juga. Nggak apa. Ini di hotels. Kok nggak berubah ya? Cuma ini kita lihat di sini. Wow. Oh, dia berubahnya di sini. Ini ada, dia masuk ke sini. Maaf guys. Dia masuk ke sini. Ada sampai 62 ya. Dia sampai 62 ya, tapi di sini cuma sampai 27 ya. 27, tapi di sini 62.
enggak guys, jadi ini udah benar ya. Jadi ini jumlah barisnya kelihatan nih, ada 100. Tadi itu kenapa cuma 27? Karena ini cuma 25. Ini ternyata ada sampai 500 kalau nggak salah. 500 gak ya? Kayaknya nggak ada kalau 500. Nggak ada. Karena dia cuma ada sampai 100 aja. Nih, 100. Ya, 102. Seperti ini. Oke, ini udah semua ya. Terus kita lanjut. Bentar. Oke, jadi di sini kita kan tadi kan itu nama-nama luar ya, teman-teman. Tadi nama-nama luar itu udah aku hapus. Terus kita di sini mau pakaiin supaya namanya jadi nama Indonesia asalnya. Kita buka file env ya. Terus di sini add vector locale. Nah, ini kita ganti menggunakannya dengan ini kan English and US ya. Nah, kita bisa ganti dengan ID underscore ID ya. Terus ini kalau misalnya ingin ada perubahan, dia udah nge-restart servernya ya. Kita lihat di PHP Artisan Serve-nya. Nah, aku belum nyalain juga. Terus kita ke terminal satunya lagi. Nah, ini sudah. Nah, yang ini dia udah modifikasi yang admin server. Terus nanti kita balik ke yang. Nah, ini bentar ya. Nah, di sini satunya lagi ya, bentar. Nah, tadi kan ini di sini udah aku exitin untuk yang PHP Artisan DB Sheet sebelumnya ini. Nah, ini juga ini bukan ya. Pokoknya yang baru-baru ini tadi yang pakai PHP Artisan Tinker ini udah aku exitin ya. Ini juga udah aku exitin. Mungkin di sebelumnya kayaknya ada ya. Nggak ada deh, baru itu doang. Sekarang kita mau lagi ya yang namanya PHP Artisan. Karena kan tadi di bagian env-nya ini dia tuh udah ganti jadi ID ya. PHP Artisan Tinker. Oh, ini udah enter ya. Nah, ini coba kita ini lagi pakai app ini lagi. Ya, terus di sini kita pastein 100, enter. Nah, coba di sini kita lihat ya. Jadi kita refresh dulu. Nah, kita lihat di sini untuk data-datanya ya. Kita lihat di sini di database. Nah, bentar guys. Aduh, kenapa bisa keluar sih? Nah, ini kita lihat di sini. Sampai 300 cuy. Kita lihat 100. Nah, di sini namanya udah diganti ya. Tuh lihat, dia udah jadi Singkawang, Papua, Pakal Pinang ya. Untuk addressnya lihat teman-teman. Tuh lihat. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi Indonesia. Nah, coba di sini kita lihat di hotel list ya, di file hotel list. Hotel list. Kita ganti di sini paginetnya.
Bentar guys, mana sih aku lupa paginate-nya. Hotel list, ya hotel list. Nah, di sini kita pakai paginate-nya jadi 10. Ah, 10. Gitu bukan sih? Loh. Isinya loh, aku ganti isinya. 10. Loh. Kita hapus saja. Nah, kita save, kita refresh lagi di sini. Nah, widih, tampilannya jadi ngaco nih. Jadi nggak rapi ya untuk tampilan si edit delete-nya ini, tapi dia bisa. Nah, tapi ini tampilannya gini deh. Bentar, aku bayar action dulu ya. Nah, jadi tadi aku memperbaiki menambahkan bootstrap CSS-nya ya. Terus di sini tadi aku perbaiki di bagian ini. Aku tambahkan div ya supaya bagus tampilannya. Jadi seperti ini deh. Nah, coba di sini kita mau klik misalkan mau dari M. Nah, ini ada. Terus kalau misalnya aku dari P. Nah, ini ada Papua gitu ya. Terus selanjutnya kita mau ke, bentar. Ini aku mau, kalau misalkan di halaman, ini kan di halaman 1, kalau misalnya di halaman kedua ini, kita cari misalkan di halaman 1 ini mau, siapa nih? Misalkan aku di sini maunya Rolo ya. Terus kalau misalnya di halaman 2 ini aku juga mau misalkan Rolo, seharusnya dia tuh ada. Ini sudah ada ya. Ini sudah ada. Jadi di halaman kedua kita bisa melihat kalau misalnya itu Rolo. Terus kalau misalnya di halaman ketiga, kita lihat di sini. Misalkan di halaman kedua ini ada siapa? Ada Kania. Coba kita lihat di halaman ketiga. Kania. Nah, bisa ya, udah bisa ya. Ini tuh kita setting itu di bagian nih. Nah, kalau misalkan di halaman 2 nih contohnya ya. Di halaman 2 ada yang namanya Putri ya, Putri Vicky. Kalau misalnya kita di halaman 1, terus kita cari. Nah, dia ada ya, dia udah bisa. Nah, itu permasalahannya kalau misalnya teman-teman itu nggak bisa, teman-teman bisa melihatnya di file. Bentar, aku lupa. Jadi teman-teman ya, teman-teman bisa melihat di bagian file hotel list ini. Nah, pastikan ya, teman-teman di sini ini ya, untuk ini title-nya benar, terus public search-nya, terus protected pagination time, karena aku nggak bisa tadi itu pakai tampilan bootstrap, ya. Terus di sini, nah di bagian public function render juga aku ganti paginate jadi 10 ya, soalnya di database jadinya ada banyak gitu ya, seperti itu. Nah, jadi tadi itu teman-teman di sini kalau teman-teman belum mengisi public function update search-nya, teman-teman bisa tambahin this research page. Pakai gunanya itu ini untuk biar si pagination itu balik ke halaman 1, jadi setiap ganti pencarian. Jadi kayak tadi, ya kalau misalkan aku mau di halaman kedua, berarti di halaman 1, di halaman 2 ada nama ini, jadi di halaman 1 juga ada. Terus kalau misalnya ini pokoknya sampai emang ada banyak juga di sini tuh, 11, dan lain sebagainya. Seperti itu.
Nah, kalau misalkan nggak pakai this reset page juga nggak apa-apa, tapi bisa pakai go to page ya. Pakai go to page itu nanti teman-teman bisa diisi di dalam sininya itu satu, di dalam kurung ini tuh satu. Nah, itu tuh fungsinya untuk ketika setiap kali model search-nya diupdate, dia dibalik ke halaman satu, itu seperti itu ya. Seperti itu. Nah, tadi untuk contohnya tadi udah aku contohin ya. Kita balik, kalau misalnya kita di halaman 5. Nah, di halaman 1 kita lihat dulu namanya ada siapa. Namanya ada Neo Saputra. Coba kita di halaman 5, kita cari si Neo itu. Nih. Nah, ada kan Neo. Nah, ini banyak. Nah, seperti itu ya. Itu untuk fungsinya. Tapi kalau teman-teman itu terserah teman-teman untuk memakai this research page atau this go to page. Ditulis angka satu ini terserah tuh teman-teman ya. Nah, jadi untuk model factory si ini ya, ini sudah selesai. Mungkin emang ada beberapa yang aku pause, aku jeda itu karena aku membetulkan si errornya. Terus terutama di bagian hotel list ini benar-benar teman-teman harus memperhatikannya juga ya. Nah, jadi itu emang ya pokoknya harus benar-benar nih. Ini aku kasih untuk pelan-pelannya ya supaya teman-teman bisa melihat kodenya kembali di bagian hotel list nih. Ya, seperti itu. Itu nanti di bagian app, ini bagian app ini bagian masternya seperti aku bilang di video-video sebelumnya. Nah, sama di bagian hotel list ini, karena tadi bagian button edit sama delete-nya itu nggak bisa dengan menggunakan tag A doang ya. Terus ini buttonnya juga aku perbaiki. Nah, ini aku tambahin pakai div ya, supaya tampilannya jadi cantik seperti ini. Nih, ya. Jadi dia menyesuaikan kalau misalkan datanya ada yang panjang seperti ini, kan ini kan panjang-panjang nih ya. Kalau yang di atas-atas ini kan aku bikin sendiri. Nah, kalau ini kan kita bawaan dari menggunakan tadi HP Tinker di dalam terminal ini, ya. Jadi nama-nama orang luar itu ya, masuk. Nah, itu kan pasti nggak sesuai sama yang ini, jadi menyesuaikan aja nih, seperti ini. Untuk tampilan edit sama delete-nya, ya. Nah, seperti itu. Nah, oke guys. Mungkin untuk video tutorial ke-14 ini sudah selesai ya. Oke guys, thank you for watching my video. And aku harap teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, di bagian sini juga tadi aku nggak bisa pakai PHP Artisan Tinker, dikira aku datanya gak masuk, ternyata emang di bagian database ini jumlah barisnya enggak diiniin sama aku. Jadi aku cuma sampai mentok 25, nanti dia menunjukkan 25 seperti itu. Ternyata emang sampai 300 ternyata. Oke guys. Ya bagian INV juga diubah, jangan lupa nih tadinya kan NUS jadi ID. Terus di Hotel Factory juga nih ya semuanya ya nih harus dilihat teman. Nah, jika emang tadi emailnya itu enggak ini ya harus pakai save email karena email ini unique ya. Kalau menurut aku, soalnya tadi aku nggak bisa dengan menggunakan cara yang ada di video tutorialnya itu, error jadinya. Terus sama di bagian apa ya, pokoknya udah itu aja sih untuk model factory-nya ya. Oke guys, and thank you banget ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.